Ini adalah tanah kelahiranku. Ini adalah tempatku dididik di masa kecil, bersama orang tua, yang sudah almarhum. Ini adalah sorgaku masa indahku. John, ini adalah dapur almarhum orang tuaku sudah ratusan tahun usianya. John, dari zaman Belanda. Ini tempat kelahiranku, Joe. Sudah 16 tahun aku tak di sini. Sampai sekarang masih aktif sama kakakku di Padang. Ini video kiriman. Aku masih ingat, John, kata-kata orang tuaku. Di awal aku pergi merantau, sudah 35 tahun masa itu berlalu. Mungkin kisahku ini patut diceritakan untuk generasi John. Kamu simak baik-baik sampai tuntas. Nanti aku tonton juga channelmu, John. Pelangap pelongo kayak cebong aja lo. John, oh ya, saya masih ingat pesan-pesan almarhum orang tua saya, John, sebelum berangkat merantau ke tanah Jawa, John. Oh ya, bagus itu, Lubuak Carito. Berarti kamu tidak seperti kacang lupa kulitnya. John, aku ya gak seperti itu. John, bagus itu. Pernah dulu kejadian di Minang yang seperti itu, Malin Kundang, John. Sekarang ini saya lihat, masih ada juga yang seperti gaya Malin Kundang. Merantau antar kecamatan, gayanya selangit. Cebong aja lo. Sombongnya minta ampun. Iya, John, sayang sumpah sudah tidak makbul di akhir zaman ini. Kalau gak kita sumpah juga dia jadi pasir. Jadi uang saja kita sumpah. Pelongo aja lo. John, saya masih ingat pesan-pesan almarhum orang tua saya, John. Iya, aku masih ingat kata-katanya. John, orang tuaku. Iya, Bu Yuang, kalau memang kamu pergi merantau ke Jawa, hati-hati di kampung orang. Ibadah jangan lupa, sholat jangan putus. Kalau kamu sukses jangan kamu lupa pulang, Yuang. Jaga sopan santun, tegur sapa yang sopan, hormati orang lain. Jangan pemalas disuruh orang, kerja yang sungguh-sungguh, jujur, jangan nyolong-nyolong, mengambil punya orang yang patuh. Carilah orang tua yang baik, dekatilah orang mapan yang baik hati, yang bisa mengajari cara hidup di kota. Hati-hati mencari teman. Carilah teman yang bisa menangis sama kita. Tahu hidup menderita, teman buat tertawa gampang dicari. Teman sejati sehati, itu susah. Iya, benar itu, makanya kamu hati-hati. Kalau kamu sudah paham Yung, mau mencoba hidup di rantau ya ke apa-apa, saya izinkan. Sama siapa kamu pergi ke Jawa, sama siapa kamu pergi merantau, tapi uang ayahmu lagi gak ada, cuma buat ongkos. Saya benar-benar nekat, John. Merantau. Iya, hebat. Apanya yang hebat, John? Gak bawa modal. Pelangap pelongo kayak cebong aja lo. Iya, hebat itu. Kalau bawa modal, itu orang mau kuliah, atau orang mau buka usaha itu. Iya, benar sekali itu, John. Kita dari desa, bukan pengusaha, pakai biaya. Iya, kita dari desa, kita pekerja, kerja apa saja, ya, asal halal, dan sanggup kita sudah biasa susah. Kita bukanlah anak kuliah, mahasiswa, iya, benar itu, yang cuma dikasih biaya dari orang tua. Iya, hebat itu. Kalau bawa modal, itu orang mau kuliah, atau orang mau buka usaha itu. Kamu benar, John. Ini prinsip tekad orang Minang merantau, John. Tanpa modal, John. Nanti akan saya kasih tahu, John. Iya, Buak Carito. Apa alasannya, dan bagaimana cara mengawali hidup di rantau, John? Akan kita bahas, berbagi cerita, John. Iya, hebat itu, prinsip orang Minang merantau. Ini benar-benar tekad merantau ya. Iya, John, benar itu.
Sering kita lihat ada yang bawa modal dari desa merantau, hidup di kota. Kalau gagal usahanya, banyak yang stres, banyak yang hampir gila. Seperti itu juga pernah terjadi. Anak kuliah saja yang gagal wisuda, gagal dapat kerja. Ada yang stres, ada yang gila, orang-orang yang gak kuat imannya. Ya, John, benar itu. Ada juga yang sukses, dikasih modal, sombongnya minta ampun. Di rantau, seperti kacang lupa kulitnya. Ya, John, benar itu. Lalu, bagaimana tekad orang Minang merantau, Lubuak Carito? Bagaimana cara awal menjalani usahanya? Ya, baiklah John, simak baik-baik. Lalu renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam, John. Ya, John, ketahuilah, sama siapapun, kita menetap atau punya bos, tanamkan sifat kejujuran, kerja yang semangat, patuh jika disuruh. Jangan pernah membantah melawan di hati. Naluri orang Minang tajam peka, John. Dan jangan pernah bicara soal gaji, minta gaji untuk di awal. Minimal sampai bisa bekerja seperti yang diinginkan bos kita, John, kecuali biaya untuk makan dan keseharian. John, prinsip dan perhitungan seperti ini tidak ada di suku-suku lain. John, tak jarang orang Minang, sesama Minang, minta kerja, saya ikut kerja, yang penting bisa buat makan. Wah berat ya, perjuangan di awal tekad ingin belajar, sampai bisa usaha, kerja, seperti yang diinginkan bos. Ini pahit Lubuak Carito. Sebenarnya, tidak berat John, bagi yang mendalami, memahami, menjiwai dengan sepenuh hati. John, ini bedanya, mencari uang, pakai otak, dengan pakai otot John. Kerja jualan itu, yang dilakoni orang Minang. Kerjanya tidak berat, pemikirannya, yang gesit John. Contoh John, kita ini, harus rapi penampilan, harus steady. Parlente gaya kita John. Wah hebat, banyak orang tertarik, tapi kita, cuma diam di warung aja ya, gak bisa kemana-mana. Tiap hari dalam gua aja lagi. Iya John, namanya jualan seperti dalam goa. Ini awal berjuang jadi karyawan John. Meski posisi kita, karyawan, cuma jadi babu, ngomong harus gampang akrab berteman. Ini penting. Lalu cara menata dekorasi pajangan, kita harus membuat semenarik mungkin. Semua harus rapi dan bersih. Harus punya target, omset selama bersama kita usaha bos kita, harus makin meningkat, makin berkembang. Caranya tak lain, tepat waktu, buka tutup, bersih dan rapi suasana di toko, tempat usaha. Kita harus berpenampilan seperti bos, jago bicara, jago merayu mencari pelanggan, bergaya steady, parlente. Ini modal utama John. Wah hebat, banyak orang tertarik, cewek cowok, suka sama kita, pintar berteman banyak pelanggan, gaya parlente menyenangkan jadi perhatian. Iya John, jika tugas di toko sudah mahir John, lalu kita belajar seiring waktu, dengan modal banyak teman, banyak bicara, lalu kita berusaha. Bagaimana cara mencari dagangan dengan model tersendiri? Artinya, tidak banyak saingan, harga terjangkau, tapi barang bagus John. Cara ini, kita harus punya berjuta channel, berjuta teman. Hal inilah yang membuat orang Minang gampang bergaul, banyak teman, suka ngomong, suka bicara, suka bercanda, menjalin tali silaturahmi, persahabatan. John, di mana ada pasar di situ ada orang Minang. Ini punya poin tersendiri kita oleh bos. Jika kita ahli di bidang pergaulan, John, banyak channel, banyak teman, banyak informasi barang-barang, dagangan yang kita kembangkan. Ini penting John. Oh ya, bagus itu. Kamu tahu gak John? Jika kita sudah ahli di satu pengalaman ini, di satu cara-cara ini, kita sudah bisa menghasilkan. Cukup dengan memindahkan tempat, ambil di sini, lempar ke sana. Ini sudah bisa mulai menghasilkan. John, ini tanpa modal. Jika kita sudah bergaul duluan, berteman duluan,
Ini kerja sama saling menguntungkan, dengan modal, pergaulan, kejujuran, kebaikan. Ini baru satu langkah kita belajar John, soal pergaulan. Oleh sebab itu, kita berusaha mencari teman, orang kaya, orang pengusaha, orang mapan, orang hebat John, semua yang baik hati. Ini trik hidup di rantau gaya orang Minang John. Meski kita bebas berteman sama siapapun, tapi kita harus bisa membedakan teman menangis, teman tertawa, seperti kata ayahku John. Artinya teman yang tahu suka duka kita, teman sejati. Ini penting untuk kita tentukan hidup di rantau. Setelah menguasai trik ini, sudah banyak teman orang kaya, baik hati, mengelola toko sudah ahli, trik merapikan, dan trik mencari pelanggan. Ini kita sudah bisa bercerita soal gaji kita John, minimal 6 bulan, bahkan ada yang 3 bulan bagi orang Minang. Belajar tahap ini John, kalau sudah 6 bulan lebih, kita mulai mengumpulkan modal. John, ada 2 cara sukses jika sudah 1 tahun kita bersama bos John. Pertama, kita harus di posisi bagi hasil jika berlanjut bersama bos kita, soal kerja dagangan. Kedua, kita harus berani dan nekat hidup mandiri. Meski harus berjualan di kaki lima, atau cuma gelar pakai tikar, atau keliling kehiburan rakyat, intinya kita harus mandiri. Karena itu, banyak orang Minang meawali usaha di kaki lima, karena tak seharusnya kita hidup bersama bos. Karena perhatian bos, kasih sayang bos, selagi kita kuat, selagi kita hebat, ini kita harus tahu dan harus mandiri. Inilah tekadnya orang Minang berjuang di rantau, berani berspekulasi, berjuang sendiri, nekat dengan dasar punya perhitungan, dan ahli memahami dagangan, ahli memahami lokasi dan kondisi. Ya, hebat kamu Lubuak Carito. Inilah pentingnya ilmu John, ilmu bisa mencari bos yang bisa mengajari kita hidup di kota, lalu ilmu trik mencari teman. Tak jarang kita cari teman orang kaya dan pengusaha. Itu pentingnya pergaulan, dan kejujuran, dan kebaikan, dan kita harus bisa berani berspekulasi, berani berjuang, jangan takut rugi, jangan sampai menyerah. Channel dagangan apa saja kita punya, dan bisa memahami situasi dan kondisi suatu daerah untuk kita buka usaha. Ini hal yang sangat penting. Nah, seperti itulah John, tekad orang Minang, dan belajar meawali hidup di perantauan, sering terjadi tanpa sekolah tinggi, tanpa kuliah, tanpa modal. Ribuan orang yang sukses dengan cara ini. Wah, benar-benar perjuangan yang sangat menarik, sangat penting untuk kita pelajari. Benar-benar ciri khas orang Minang hidup di perantauan. Di mana ada pasar, di situ ada orang Minang. Tak salah orang Minang dijuluki Cina Indonesia dalam bisnis perdagangan, dengan cara meawali dari dasar, berusaha yang sangat unik, sangat menarik. Nah, bagaimana menurutmu, sahabat channel Lubuak Carito? Silahkan berkomentar, sampaikan pendapatmu kawan. Salam kompak selalu, yang mampir pasti channelmu kan dikunjungi juga. Ha ha ha.